perkenalkan, nama saya Nur Afni Madalena dari Prodi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang struktur sel tubuh manusia. Sel merupakan satuan fungsional terkecil yang mampu melaksanakan proses yang berkaitan untuk kehidupannya. Fungsi dasar sel mencangkup yang pertama yaitu memperoleh makanan atau nutrisi dan oksigen atau O2 dari lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan reaksi kimia untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan organ lainnya dari metabolisme. Yang keempat, membentuk protein dan komponen lainnya. Yang kelima, mengontrol pertukaran antara sel dan di sekitar lingkungannya. Yang keenam, memperbaiki sel yang rusak. Jadi yang pertama, ini ada gambarnya nukleus dan Nukleus adalah inti sel. Inti sel adalah komponen terbesar yang terletak di tengah sel. Nukleus berisi DNA yang berfungsi untuk mengarahkan sintesis protein dan sebagai blueprint genetik selama sel beraplikasi. Kedua yaitu membran plasma. Ini gambarnya membran plasma. Membran plasma adalah struktur keluar yang membungkus dan memisahkan sel dari lingkungan sekitarnya. Membran plasma menjaga agar cis itu cairan intraseluler dan cas itu cairan ekstraseluler agar tidak bercampur. Yang ketiga, sitoplasma. Ini gambarnya sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang tidak ditempati nukleus. Sitoplasma mengandung struktur berupa organel atau organel terkecil sel. Organel tersebut antara lain adalah 1. Retikulum endoplasma merupakan pabrik pembuatan protein dan lemak, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama rough endoplasmic reticulum, ini atau retikulum endoplasma yang kasar. Yang kedua yaitu smooth endoplasmic reticulum, ini adalah retikulum endoplasma yang halus. Rough endoplasma reticulum atau retikulum kasar yaitu mengandung ribosom dan berfungsi untuk menghasilkan protein, misalnya hormon dan enzim. Smooth endoplasmic reticulum atau disebut dengan retikulum endoplasma halus adalah dalam sebuah vesikel transport yang selanjutnya dibawa ke badan Golgi, itu fungsinya. Baru yang kedua yaitu Golgi apparatus atau badan Golgi, merupakan struktur dan fungsi sel yang berperan dalam mengumpulkan lemak dan protein dari retikulum endoplasma ke vesikel. Yang ketiga, lisosom. Lisosom merupakan organ sel yang mengandung enzim pencernaan yang berperan dalam memecahkan senyawa-senyawa tersebut. Yang keempat adalah centrisol. Ini gambarnya. Centrisol adalah sebagian organel yang berfungsi untuk pembelahan sel. Yang kelima adalah mikrofilin. Ini gambarnya. Mikrofilin merupakan serabut-serabut penyerapan yang berfungsi untuk memperluas penyerapan sari-sari makanan. Yaitu adalah mitokondria. Mitokondria berperan dalam proses pernapasan sel. Di mitokondria terjadi proses glikosi yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang dapat dihubungkan oleh sel. Yang ketujuh adalah ribosom. Ribosom adalah bagian sel yang berperan penting dalam pembentukan protein. Dalam ribosom yaitu ada RNA. Dan yang terakhir yaitu vakuola. Ini adalah gambarnya vakuola. Vakuola adalah struktur dan fungsi sel yang berperan dalam penyaluran komponen-komponen dalam sel ke bagian-bagian sel lainnya.